semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Allah Saputra. Di sini kembali lagi di Stalking 2024. Nah, di Stalking 2024 ini kita mengangkat tema yaitu pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas ini dengan tagline-nya itu generasi muda perangi pergaulan bebas. Nah, di sini kita udah ada bintang tamu yang sangat luar biasa di depan aku ini. Itu namanya Kak Brian. Aktor Alexander. Halo Kak Brian. Halo, Elo. Nah, ini gimana nih? Enaknya kita ngomongnya manggilnya Kak atau Kak Brian atau apa? Enaknya. Bebas sih, Kak Brian boleh, Bray boleh. Soalnya kita kayaknya nggak beda terlalu jauh sih umurnya. Aku 2005, jadi aman. Chill aja guys. Aku juga 2007. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Nah, di Stalking 2024 ini kita mengangkat tema pergaulan bebas dan kita mengundang narasumber yang sangat amat mungkin ini tepat di kalangan kita karena dari Kak Brian ini merupakan salah satu anak muda yang menginspirasi banyak orang dan juga dari Kak Brian ini mungkin punya banyak pengalaman tentang pergaulan bebas tentang masalah-masalah ini bagaimana menanganinya. Nah, oke, mungkin sebelum kita masuk aku mau nanya-nanya dulu Kak Brian tuh sekarang sibuknya apa dan kayak gimana sih Kak Brian sekarang? Oke, halo semuanya. So, this is my word and this is my happiness. Our future is our success. Perkenalkan nama aku Brian, tadi udah dijelasin juga. Aku sekarang masih 18 tahun dan kebetulan baru lulus SMA. Dan sekarang aku lagi nunggu untuk masuk kuliah. Di bulan Agustus aku keterima di University of Indonesia di jurusan Public Health gitu. Untuk kesibukan ya, jujur mungkin untuk sebagian anak SMA yang baru lulus kebanyakan tuh gabut. Cuman aku sekarang lagi sibuk di IYD atau Indonesian Youth Diplomacy sebagai Media and Communication Officer. Dan di situ aku kebetulan sekarang ini lagi kunjungan ke berbagai dubes atau duta besar yang ada di Jakarta. Example kemarin tuh lagi ke Brazil dan juga ke Singapura. Dan nanti ada ke Dubes India gitu. Di luar itu aku juga persiapan buat program jalur rempah dari Kemendikbud yang nanti akan berlangsung di bulan Juni, tanggal 5 sampai 17 Juni, dan nanti aku bakal belayar dari Jakarta ke Beltim terus ke Dumai. Naik kapal KRI Dewa Ruci. Jadi seru banget. Wah, gitu. Enak banget ya kayak berarti banyak agenda nih berarti akhir-akhir ini sebentar lagi. Jujur banyak banget agendanya Kak Brian. Oke, dengar-dengar juga Kak Brian itu pernah ikut parlemen remaja nih Kak. Pernah. Aku tuh Parja angkatan 23 berarti ya. Aku angkatan 23 yang kemarin sih, tahun kemarin, dan aku perwakilan dari Dapil DKI Jakarta 3. Dan mungkin di luar Parja ya, aku juga dulu tuh sempat jadi duta genre DKI Jakarta tahun 2022 bareng Kak Cica sama Kak Leon. Nah, di genre itu jujur kalau bisa dibilang genre itu adalah satu turning point aku malahan, karena dari genre itu aku bisa belajar banyak hal ya, dan mungkin juga relate sama topik kita sekarang terkait kenalkan remaja, karena di genre itu kita belajar banyak kayak tentang mental health, terus tentang remaja itu sendiri, tentang KB, tentang apalagi pernikahan dini yang mungkin juga ujung-ujungnya masuk ke dalam pergaulan bebas, karena terkadang banyak banget yang aku juga genre pelajari ya di genre ketika aku sosialisasikan ke berbagai sekolah itu. Mirisnya banyak remaja tuh sebenarnya tahu tentang topik ini, tapi entah kenapa ya tetap banyak dari mereka tuh yang tetap melakukan. Jadi dari genre lah aku juga belajar banyak tentang remaja itu sendiri, karena aku jujur ternyata ketika ikut genre aku sadar bahwa ternyata aku bukan anak yang eksak banget. Aku lebih suka ketemu orang, aku suka untuk berbagi cerita dan bisa dibilang sharing sih, bukan ngajar. Jadi ketika ikut genre itu akhirnya bisa membantu teman-teman yang di Jakarta untuk lebih aware terkait permasalahan remaja itu sendiri. Wah, berarti pas banget nih kita udah bersama Kak Brian. Nah, mungkin langsung aja. Menurut Kak Brian, definisi dari kenakalan remaja, terutama pergaulan bebas itu apa sih Kak? Yang Kakak tahu apa yang bisa Kakak jelasin? Oke, so this is based from my perspective ya guys. Aku nggak berbicara tentang data atau dari buku dan sebagainya. So kalau misalnya kalian merasa bahwa jawaban aku kurang komprehensif, boleh banget untuk nyari jurnal, karena kebetulan sebelum aku datang ke sini aku juga searching juga beberapa jurnal dan sebagainya untuk supaya jawaban aku tuh lebih bisa membantu. Cuman aku akan jabarkan dengan yang lebih mudah. Kita bisa lihat dari dua kata tersebut, yaitu pergaulan dan bebas ya. Pergaulan itu kan kita manusia, maksudnya pergaulannya pasti semua orang bergaul lah. Kan nggak mungkin misalnya aku hidup sendiri, kamu hidup sendiri kan. Pasti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman, nggak mungkin teman-teman di kelas, teman-teman di sekolah, teman-teman di luar sekolah dan sebagainya, mungkin di sekitar rumah dan sebagainya. Tapi
pergaulan kalau dicampurkan dengan bebas, dari kata bebas sendiri berarti artinya itu adalah yang kelewatan gitu. Ibarat kata kalau lari kan ada tracknya nih, kita tuh ngeluar track. Ibarat kata kalau kita lomba lari, udahlah aku pengen ke kiri kanan aja terserah aku gitu. Padahal kita udah ada track yang harus kita lewatin gitu. Nah, jadi sebenarnya yang di highlight di sini adalah lebih ke bagaimana kita bergaul tapi di luar norma, aturan dan hukum yang ada gitu. Sesimpel misalnya kita ngomongin dari peraturan di sekolah deh. Misal contoh kita nggak perlu ngomongin yang berat-berat misalnya hukum dan sebagainya ya. Kita dari sesimpel mungkin di sekolah, di rumah dan sebagainya. Ketika kita punya punya perasaan untuk oke, aku pengennya tuh nggak yang kayak gini. Padahal tuh udah tahu itu udah tertulis dan untuk kebaikan bersama gitu. Itu menurut aku udah termasuk dalam pergaulan bebas. Sesimpel misalnya kalau misalnya di sekolah ngerokok, ada mungkin ya. Aku tidak bilang siapa, tapi aku juga pengalaman pribadi ada beberapa. Mungkin tidak sesuai dengan aturan di sekolah, tidak sesuai dengan yang ada aturan di rumah, di masyarakat. Jadi kita berusaha untuk aku pengennya yang beda gitu. Ibarat kata remaja itu kan pengennya beda nih, terlihat jadi spotlight. Nah, ini sebenarnya yang di highlight bahwa sebenarnya kenakalan remaja atau pergaulan bebas ini adalah ketika kita bergaul dan melewati norma yang ada atau hukum atau aturan yang ada kayak gitu. Oke, berarti secara tidak langsung pergaulan bebas itu yang istilah katanya melampaui batas gitu. Betul banget. Dalam pergaulan. Terus kalau misal dari pergaulan bebas itu faktor-faktornya yang kakak tahu itu apa aja kak kalau misalnya dari pergaulan bebas? Sebenarnya kalau ngomongin pergaulan bebas itu banyak banget ya. Karena kan kita ngomongin manusia, kita ngomongin orang individu gitu. Benar. Kalau secara besar itu pasti kita bisa bedain jadi dua. Jadi internal dan eksternal. Maksudnya internal itu apa? Internal itu di dalam diri. Masa-masa remaja, aku juga mengalami adalah masa-masa krisis identitas. Kita mencari kita itu siapa, kita itu gimana, kita itu sebenarnya apa sih di dunia ini. Karena memang itu wajar banget dan hal lumrah. Cuman poin di sini adalah selain krisis identitas, kita itu ketika masa remaja itu biasanya akan kurang kontrol diri gitu. Maksudnya sesimpel kayak kita nggak tahu apa yang perlu kita lakuin. Karena yang kita tahu adalah kita harus melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu tuh kadang remaja kayak gitu. Jadi karena tadi kurang krisis identitas dan juga kurang kontrol diri, akhirnya adalah faktor eksternalnya, yaitu dari lingkungan yang nggak support. Benar. Dari segi rumah, dari mungkin keluarga ya, dan di sekolah, di lingkungan, itu juga pengaruh. Karena kalau orang punya krisis identitas, itu wajar banget. Maksudnya masa remaja itu masa kita mencari identitas kita tuh siapa sih sebenarnya. Bukan cuma nama, umur dan sebagainya ya. Benar. Tapi lebih besar dari itu, kayak purpose kita hidup, tujuan kita hidup, itu kita cari ketika kita remaja. Dan terkadang karena kita nggak punya support system yang tadi yang harusnya ada, sesimpel di rumah deh atau di lingkungan keluarga. Contoh kita bingung krisis identitas. Kalau misalnya dari pengalaman aku juga pernah di fase itu, tapi karena ada keluarga, ada support yang akhirnya mendorong aku, menuntun aku untuk ke sini loh sebenarnya. Jadi aku melewati masa krisis identitas tersebut dengan cara yang baik atau dengan menyelesaikannya dengan hal yang baik. Tapi kan nggak semua orang punya tadi support system itu. Jadi faktornya kembali lagi tadi internal, dan itu wajar banget. Kayak misal kita krisis identitas, tapi yang perlu di-highlight di sini adalah eksternalnya itu, di lingkungan, support atau enggak, mengarahkan yang baik atau enggak. Karena biasanya kita kalau misalnya remaja itu kan bakal ikut-ikutan aja kan. Benar banget. Bagus kalau misalnya kita ikutin yang benar. Misalnya kalau kita misalnya rajin, ambis, atau misalnya mendorong kita untuk coba hal-hal baru yang ini positif ya. Cuman terkadang kalau misalnya kita jatuhnya yang negatif, contoh misalnya ngerokok aja yuk, atau ngapain sih kita belajar, cabut aja gitu. Well, honestly kalau yang kayak gitu, misalnya yang cabut gitu aku pernah. tapi teman-teman perlu di-highlight bahwa kalian juga tahu batasan yang kembali lagi batasannya itu sampai mana rambu-rambunya. That's why pergaulan itu bagus. Tapi kalau kalian akhirnya out of rambu-rambu yang ada, yang akhirnya membawa kalian ke arah yang negatif, itu yang salah sebenarnya. Jadi kalau ngomongin faktornya kenapa sih ada pergaulan bebas itu sebenarnya banyak. Dan yang berhasil adalah mungkin kita yang sebagai teman-temannya ya juga perlu banget untuk menyadari bahwa kita itu juga berarti buat teman kita. Jadi nggak cuma sebatas teman doang, tapi kalau kita bisa menjadi teman yang baik, pasti teman kita bakal jadi orang yang baik juga. Oke. Nah, berarti kan tadi kalau misalnya dari faktor-faktor yang udah kakak sebutin tadi ada lingkungan dan juga mungkin pertemanan dan juga lain-lain. Pasti kan kalau misal kita memang terjerumus dalam hal-hal tersebut, pasti ada dampaknya nih. Dampak buat diri kita dan sekitar. Itu menurut kakak untuk dampak diri sendiri itu yang paling kena tuh apa tuh kak kalau misalnya dari pergaulan bebas? Oke, ini jujur simple banget ya sebenarnya.
pergaulan bebas itu dampaknya apa sih buat diri kita sendiri ya. Jadi aku nggak ngomong dari lingkup yang besar gitu. Misalkan kalau biasa orang kalau ngomong pergaulan bebas itu yang besar gitu, maksudnya yang skalanya besar. Sesimpel kalau diri kita sendiri adalah karena pergaulan bebas, kita itu cenderung nggak tahu apa yang perlu kita lakukan dibanding apa yang kita inginkan. Kembali lagi, ketika kita dalam pergaulan bebas, akhirnya yang harusnya bisa kita isi dengan hal-hal yang bisa meningkatkan value kita, buat menggapai apa yang kita mau masa depan kita, akhirnya kita isi dengan hal-hal yang hanya menyenangkan dalam tanda kutip gitu. Jadinya, aku juga punya teman dan ini bahkan ketika SMP, bukan teman tapi kakak kelas aku. Aku dulu di SMP ada kakak kelas aku yang dari SMP udah kena narkoba. Oh my god. Dan akhirnya apa? Drop out dari sekolah. Bayangin kalau misalnya kita itu dalam lingkup seperti itu, kita dari SMP SMA aja itu udah punya masa yang sebesar itu loh. Menurut aku malah itu besar banget gitu. Pergaulan bebasnya sangat-sangat parah dan fatal gitu. Akhirnya apa? Merusak masa depan dia sendiri gitu. Kita nggak merusak orang lain, kita merusak diri kita sendiri. Dan aku selalu bilang ke teman-teman bahwa penyesalan itu kan datang terlambat ya. Kalau misalnya di awal itu ngantri namanya, bukan penyesalan itu. Jadi memang ketika kita ngomongin program bebas, tolong banget jangan cuman pikirin, karena orang mikir kalau misalnya ada motivasi dan lain-lain pasti mikir coba pikirin orang tua. Menurut aku simpel, coba pikirin diri kita sendiri. Benar. Karena kita hidup itu cuman sekali, kita nggak punya kesempatan kedua. Kalau udah misalnya hari ini udah terlewati, yang udah kita nggak bakal bisa melatih hari yang kemarin, kita melatih masa yang depan gitu. Jadi sangat-sangat merugikan buat diri kita sendiri ya. Dan aku sangat-sangat sedih karena banyak teman-teman aku yang akhirnya mereka menyesal, tapi sudah terjadi gitu, nggak bisa diulang lagi. Bisa diulang. Misalnya sudah ter-DO, ya sudah mau apa lagi, kan nggak bisa. Iya. Jadi tolong banget teman-teman ya, sudah banyak banget kayak case atau data dan kasus-kasus yang itu karena pergaulan bebas dan pasti kebanyakan menyesal banget. Jadi jangan sampai kamu juga melalui fase yang sama dengan mereka gitu, karena kita kembali lagi, kita hidup cuma sekali. Tolong gunakan apa yang kita punya masa remaja kita ke arah yang positif dan sebisa mungkin juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Benar. Oke. Berarti itu kalau misalnya dari salah satu contoh, kalau misalnya ada orang, mungkin contoh nih Kak, kalau misal mungkin dari diri Kakak terjerumus dalam pergaulan bebas, apa yang bakalan Kakak lakuin untuk keluar dari fase tersebut gitu? Karena mungkin dari banyak teman-teman aku juga yang udah terkena, mereka tuh masih bingung kalau mereka udah jatuh nih dalam lubang pergaulan bebas dan juga hal-hal yang aneh. Mereka bingung nih untuk keluarnya tuh kayak gimana dan seperti apa. Maybe kalau dari aku lihat dari temen aku ya, karena aku tidak pernah yang sampai segitunya kan. Maksudnya terjerumus seperti itu tidak ya. Aku bukan narkoboy, bukan. Tapi kalau dari yang cerita mereka, for me one things yang bisa aku ambil adalah jangan takut untuk meminta pertolongan. Karena terkadang ketika kita dalam suatu masalah ya, kita itu cenderung mau melakukannya semuanya sendiri. Benar. Kayak udah aku bisa kok ngelakuin ini sendiri. Padahal nyatanya kembali lagi teman-teman, kita kan makhluk sosial ya. Kita itu nggak bisa hidup 100% by our own gitu. Kita perlu orang lain, kita perlu untuk mencari insight baru dari orang lain, mencari referensi jawaban dari orang lain, dan itu yang terkadang itu kita lupa. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian dalam fase tersebut ya, yang sudah kamu mention juga, yang paling penting adalah kita mau bertanya, kita mau at least kita meminta pertolongan. Karena aku sangat-sangat percaya kalau kita ngomongin program bebas, one key point yang sangat-sangat membantu adalah ketika kita bisa mencari support systemnya. Ketika misalnya kita ngerasa, oke, kayaknya aku dalam fase ini nih, pergaulan aku kayaknya toxic, contohnya ya. Ngapain harus biar keluar dari situ supaya berubah? Ya kamu cari lingkungan yang gak toxic. Itu pelan-pelan akan membawa kita. Karena siapa teman kita itu yang akan menentukan diri kita siapa. Itu menurut aku sangat-sangat mutlak. Gak mungkin menurut aku ya, kalau misalnya teman kita misalnya toxic gitu, kitanya nggak toxic, it's almost impossible. Benar. So that's why ketika kita ngomongin tadi program bebas ya, yang paling penting adalah kita mau meminta pertolongan, kita nggak sungkan. Kayak misalnya cerita, atau misalnya kalau di sekolah, sesimpel guru BK yang bisa dipercaya ya, atau orang yang kita bisa percaya, yang profesional. Karena kalau misalnya kita nanya ke teman, biasanya itu jawabannya itu kurang komprehensif. So it's better kalau misalnya kita memang kayaknya aku butuh pertolongan banget deh, coba tanyanya itu yang memang orang yang udah profesional gitu. Itu nggak apa-apa banget, karena itu yang bisa membantu kita untuk kita keluar at least at first gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Berarti itu mungkin dari salah satu cara efektif buat keluar dari zona pergaulan bebas itu ya kayak.
Kalau tadi kakak udah bilang kalau misal dari guru dan juga lain-lain itu menjadi peran, mungkin ada nggak sih kalau dari peran orang tua dalam dan salah satunya orang tua ini kan paling penting untuk menjauh dari pergaulan bebas itu. Ada nggak sih peran orang tua yang mendukung? Pastinya ada, cuman menurut kakak gimana nih peran orang tua dalam pergaulan bebas? Ini menurut aku paling penting malahan. Wah. Paling penting. Jadi kalau misalnya dia ngomong kalau orang tua itu sebenarnya perannya nggak penting karena anaknya itu kan seringnya di luar. Kan banyak nih orang tua tuh ibaratnya kalau anaknya bermasalah di sekolah, kalau misalnya datang ke sekolah, kok bisa sih anak saya kayak gini? Padahal kan anak saya di sekolah mulu gitu. Benar. Kita lupa bahwa keluarga itu adalah pendidik paling pertama. Kan nggak mungkin dong kita umur 5 bulan tiba-tiba langsung TK. Kan nggak mungkin kan. Benar. Kita diajarin itu dari rumah, dari keluarga. Nggak mungkin banget. Jadi sesimpel kalau misalnya kita dari kecil, ini susahnya malahan. Kenapa menurut aku peran pendidikan dari orang tua itu penting? Karena contoh, kita dari kecil udah dicekokin hal yang toksik, misalnya tentang kekerasan atau lain-lain, atau hal yang seharusnya tuh tidak dididikkan kepada anak yang sekecil itu gitu. Ya kita secara nggak langsung dari alam bawah sadar kita merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Sesimpel misalnya teman aku dari kecil emang orang tuanya suka KDRT. Yes. Ya dia akan merasa bahwa KDRT itu wajar dalam hubungan, KDRT itu wajar dalam sosial kita berinteraksi itu wajar. Dan itu secara nggak langsung akan dibawa ketika dia dewasa. Benar. Gitu. Jadi kalau ngomong dan ada beberapa orang tua yang bilang, kok bisa sih anak saya jadinya malah aneh-aneh di sekolah? Kenapa sih, gimana sih gurunya? Kita nggak bisa menyalahkan dari pihak sekolah dan sebagainya, karena sebenarnya peran orang tua itu paling penting mendidik. Yes. Bagaimanapun tuh orang tua penting banget gitu. Bagaimana value itu diberikan dari orang tua, itu yang akan value anak tersebut dapatkan. Gitu. Sesimpel kembali lagi tadi, misalnya kalau orang tuanya di rumah sering kekerasan, ya dia akan menjadi anak yang keras. Yes. Kebanyakan. Aku nggak bilang 100% ya. Benar. Tapi major tuh akan dilihat seperti itu. Makanya simple banget ketika kita ingin melihat ya, anak tersebut gimana sih didikannya di rumah, kita bisa ngeliat bagaimana cara dia bersikap di sekolah. Benar. Itu akan terlihat, nggak mungkin. Iya, bakalan kelihatan gitu mereka di rumah tuh seperti apa. Misalnya anaknya di rumah tumbuh dengan keluarga yang suportif, yang mendorong dia untuk pede dan sebagainya, untuk selektif dalam pergaulan, ya pasti ketika di sekolah dia akan seperti itu. Misalnya kalau anaknya tertutup, anaknya kasar, anaknya mungkin bisa dibilang ya seperti itu, misal aur-auran, ya itu kita bisa melihat dari didikan keluarga seperti apa. Itu pasti nggak mungkin nggak, karena anak itu akan mencontoh orang tua, nggak mungkin nggak. That's why kita perlu figur orang tua yang memang selayaknya orang tua, yang bisa membawa kita itu untuk menjadi orang yang baik. Itu akan pengaruh banget. Oke. Berarti pengaruh orang tua ini sangat amat butuh banget nih dari orang tua ini. Kalau semisal dari anaknya sendiri, mungkin dari anaknya sendiri itu mereka melihat contoh dari, bukan dari orang tua kandung, tapi mungkin kalau dari keluarga terdekat, mungkin mereka punya satu rumah tapi keluarganya ada banyak. Terus dia mempunyai saudara dan saudaranya itu berbanding terbalik dan dia itu kira-kira bakalan ikutan ya sih Kak, kalau misal dari saudaranya ini udahlah, orang tua lu juga nggak bakalan tahu kalau misal gue nggak kasih tahu segala macam. Itu gimana nih menurut Kakak kalau misalnya itu? Ini pengalaman pribadi ya. Iya, bisa dibilang ya. Aduh. Aku bercanda. Enggak bercanda juga aku. Jadi mungkin itu dari teman aku sebenarnya. Teman aku pernah kayak dia tuh anaknya baik banget. Terus tapi dia punya saudaranya tuh mungkin berbanding terbalik dengan dia gitu. Dari saudaranya ini mungkin dari beda orang tua kandung juga, yang tadi Kakak bilang juga kan beda banget. Terus dari saudaranya ini ngajak dia kayak udah itu nanti gue yang bilangin, gue saudara lu, nanti gue ngomong orang tua. Itu gimana sih Kak cara ngasih tahu nih walaupun dia saudara kita gitu? Well, one thing for sure ya. Pertama, kalau udah keluar kita nggak bisa cut off ya. Benar. Kita nggak bisa, mungkin. Iya. Kamu bukan kakak lagi, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Yang kedua, one thing yang tadi kamu bilang, apa sih yang perlu kita lakukan untuk kasih tahu dia? Perlu digarisbawahi bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain. For sure kita nggak bisa. Kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa. Sesimpel kita cuma bisa ngomong, kita cuma bisa ngasih tahu, and that's it. That's our responsibility yang bisa kita lakukan. Tapi di luar dia berubah atau enggak, itu kembali lagi ke pilihan orang tersebut.
Jadi kalau kamu ngomong gimana caranya gitu, mungkin untuk ngubah si orang yang membawa tersebut kita nggak bisa. Kita nggak akan bisa, kita manusia gitu. Cuman yang aku juga mau garis bawahi di luar itu adalah kita itu nggak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita. Yes. Gitu. Oke. Misalnya kita di lingkungan tersebut atau mungkin di keluarga ya, tadi mungkin secara general keluarga besar mungkin yang banyak sosok yang mungkin kalau orang tuanya baik, tapi yang lainnya mungkin kurang gitu. Ya kurang. Kita nggak bisa untuk ngatur orang yang kembali lagi, tapi kita bisa mengatur diri kita. Gitu. Contoh, kita nggak bisa mengatur apa yang kita dengar, tapi kita bisa mengatur respon kita dari apa yang kita dengar. Contoh misalnya misalnya ketika di lingkungan rumah tersebut toxic misalnya, kita punya pilihan untuk mau ngedengerin dan ngelakuin, atau kita pengen punya pilihan untuk ngedengerin tapi nggak ngelakuin. Kita punya itu. Gitu. Jadi bukan artinya kalau ngomongin ini bukan jadi justifikasi ya. Banyak banget teman-teman tuh yang misalnya ada dalam lingkungan tersebut gitu loh. Akhirnya ketika misalnya ditegur, jawabannya, ya kan keluarga aku kayak gini, kamu harus ngertiin dong. Kita nggak bisa kayak gitu. Itu bukan menjadi justifikasi ya teman-teman ya. Tapi itu menurut aku ketika kita sadar bahwa lingkungan kita seperti itu dan kita nggak bisa untuk cut dari situ, yang paling penting adalah kita bisa mengkontrol seberapa jauh kita perlu mendengarkan dan melakukan. Dan itu responsibility dan kita bisa punya itu gitu. Jadi tolong banget buat teman-teman itu punya rasa kayak, oh aku batasnya segini loh, aku batasnya segitu loh. Biar even kalau misalnya yang pengaruh buruknya dari lingkungan keluarga dan sebagainya, kita tahu seberapa banyak kita perlu mendengar. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada satu lagi. Kalau dari aku sih ada cerita. Kalau semisal dari teman aku nih, salah satu contohnya teman aku, dia memang terjerumus dalam pergaulan bebas dan ya mungkin dia udah aneh lah kayak gitu. Cuman aku masih bisa membatasi. Cuman kalau semisal dari teman aku sendiri, dia bergaul juga kan dengan teman-teman aku yang lain. Mungkin dari salah satu mereka ada yang terjerumus juga ikut-ikutan. Kira-kira aku juga masih bingung sebenarnya gimana nih nanggepin mereka supaya mereka tuh sebenarnya lu harus stop sih sebenarnya kalau misalnya udah kerana seperti itu. Dan aku masih bingung gimana cara ngingetin mereka. Mungkin dari kakak sendiri ada nggak tips and triknya kalau misal ketemu teman yang seperti itu? I think I will give answer yang gak semua orang bisa menerima ya. Karena aku orangnya cukup bukannya brutal ya, tapi aku tuh orang yang sangat-sangat honest, sangat jujur. Kalau misalnya dari posisi aku juga punya, maksudnya my friends dan ya kayak gitulah ya, maksudnya paham lah. Terus apa yang aku lakukan, aku kembali lagi sesimpel ya, aku cuma tahu apa hak aku sebagai teman dia. Ya sebagai teman dia aku cuma bisa ngomong, at least memberitahukan kalau ini ada konsekuensi loh. Aku nggak bilang itu salah. For me everything is bukan benar dan salah, tapi semua hal itu punya konsekuensi. Benar. Terkadang tuh kita sebagai remaja itu kita nggak ngeliat konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya itu sebenarnya menjadi poin pertanyaan dan yang perlu ditegaskan. Karena kebanyakan remaja itu karena mereka nggak tahu konsekuensinya apa. Ketika mereka dapat konsekuensinya mereka bertanya, kok gini sih? Padahal harusnya sebelum mereka melakukan mereka sudah tahu, oh kalau ngelakuin ini nanti akibatnya gini loh. Nah itu sebenarnya yang aku sebagai teman tuh hanya memberikan mereka gambaran ini loh, kalau kamu lakuin ini konsekuensinya ini. Aku nggak bilang salah, but I just say that apakah kamu mau menerima konsekuensinya? Tapi beberapa dari mereka akhirnya, yaudah sih ngapain sih, yaudah biarin aja kayak gitu. Pasti kayak gitu kan. Maksudnya kan ini hidup aku, ngapain sih lu temen gue doang? Ngapain lu ngatur-ngatur gue kayak gitu? Misalnya itu udah ultimate anak remaja tuh, ngapain lu ngatur-ngatur gue gitu? Ya sudah. Dan aku bisa apa? Aku orangnya sangat-sangat inklusif. Misalnya teman aku seperti itu, ya sudah. Aku nggak bakal kayak gak sudi gue ketemu lagi, nggak kayak gitu ya. Maksudnya aku juga sebagai manusia aku sadar kalau aku juga tidak sempurna. Tapi there's none of these people that in this world that they're perfect, itu nggak ada ya. Tapi kan aku berusaha untuk at least kalau aku bisa lebih baik lagi gitu. Benar. Gitu. Dan kalau misalnya teman aku seperti itu ya udah, it's your problem. Kalau kamu mengalami itu, aku sebagai teman sudah memberitahukan dan ya. Kalau aku tipenya dibilang cut off yang sampai nggak sudi banget enggak ya. Tapi aku mengurangi intensitas. Misalnya, ya udah kita kenal aja, tapi nggak perlu sampai seintens itu. Jadi kalau kamu bilang atau nanya ke aku harus gimana, itu kembali lagi dengan cara berteman kamu. Benar. Apakah ada orang yang langsung cut off? Ada orang yang mungkin mengurangi intensitas ada. Tapi one things yang kamu perlu banget garis bawahi adalah you can change other people. Karena kita bukan Tuhan, kita nggak punya otoritas. Mungkin kalau orang tua masih bisa, even orang tua pun nggak bisa mengubah anaknya.
Kalau udah yang kayak susah banget itu sebenarnya nggak bisa, karena kembali lagi ke dianya mau berubah atau enggak. Karena kembali lagi yang punya apa ya, andil dan punya peran itu ya diri kita sendiri. Kita yang menentukan kita mau menjadi apa, kita mau punya value apa, kita punya pemikiran seperti apa, ya kita diri kita sendiri. Kita pengen milih choices yang seperti apa, kita, bukan orang lain. Orang lain cuma bisa bantu kayak lebih bagus ini loh, lebih bagus itu loh, jangan kayak gini loh. Tapi kembali lagi yang milih ya diri kita sendiri, orang tersebut. Kita nggak bisa maksa mereka kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak. Nah, karena mungkin kalau misalnya dari pengaruh pergaulan bebas ini rata-rata mungkin paling banyak itu kan dari lingkungan pertemanan, dan pertemanan ini kan yang aku tahu itu juga kita pertemanan yang ada di sekolah dan juga lain-lain. Menurut Kakak perlu nggak sih harus ada aksi-aksi yang lebih lanjut, atau mungkin ada harus sosialisasi nih dari pihak pemerintah mungkin ke sekolah atau lain-lainnya, perlu nggak kalau misalnya hal-hal tersebut? Kalau dibilang perlu atau enggak, tentu aja obviously perlu. Tapi kan sadly menurut aku dari based from what I experience adalah kebanyakan tuh program kerja pemerintah sosialisasi tersebut tuh hanya sebagai sebuah formality gitu. Misalnya contoh, mungkin aku jujur ya, kayak misalnya lagi ada seminar, diam duduk, oke kelar. Apa yang kita dapatkan dengan oke duduk diam kelar? Kita nggak ter-engage, kita nggak berpikir, kita nggak berdiskusi. Jadi ibarat kata materinya itu hanya berdasarkan dari apa yang sekiranya pemerintah kira itu masalah remaja, tanpa mendengarkan dari point of view remaja itu sendiri. Jadi kalau ditanya perlu atau nggak perlu, dan aku rasa sudah banyak ya teman-teman ya, seminar seperti itu sudah banyak banget. Tapi yang digarisbawahi lagi adalah teknisnya, implementasinya seperti apa. Terkadang tuh implementasinya cuma sebagai oke, seminar selesai ngomong, yaudah. Tapi penglibatan remajanya sendiri, kalau misalnya di GEDA namanya MYP Meaningful Youth Participation ya, jadi pelibatan remaja yang bermakna. Remaja itu juga bisa loh untuk sesimpel kalau misalnya di genre namanya konselor sebaya dan pendidik sebaya, fasilitator. Jadi kita sebagai remaja itu sendiri juga membantu teman-teman kita. Nah sebenarnya ini yang perlu banget yang digalakkan oleh pemerintah, supaya nggak cuma dari pemerintah yang ngomong dan mensosialisasikan seperti itu ke remajanya terkait pergaulan bebas, tapi remaja sendiri itu menjadi aktor di dalam tersebut. Jadi remaja tersebut menjadi pendidik sebaya, biar mereka juga bisa loh untuk punya informasi dan edukasi supaya mereka bisa kasih tahu ke temannya. Nah itu menurut aku yang kurang banget di apa ya, di sekarang, situasi sekarang, bahwa cuma sekedar oke, ngomong selesai, that's it gitu. Oke, makasih banyak untuk Kak Brian karena udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Stalking 2024. Mungkin untuk Stalking 2024 ini yang tadi